Welcome back to my channel. Di video kali ini Vino akan berbagi tips mengenai cara budidaya ikan Ramirezi Blue Electric. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke budidayanya, alangkah lebih baiknya kita bisa mengetahui antara perbedaan jantan dan betina ikan ini. Kita mulai dari yang betinanya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk sang betina itu biasanya ukurannya itu lebih besar daripada bejantan, dan dia memiliki postur tubuh itu membentuk bulat seperti bola. Nah, sedangkan untuk bejantan dia itu memiliki badan yang proporsional, memanjang dan tidak membulat seperti betina, dan biasanya ukurannya itu lebih kecil daripada sang betina. Perbedaan lain itu bisa dilihat dari sirip atas sama sirip bawah. Sirip bawah itu yang seperti dasi ya teman-teman. Biasanya milik pejantan itu lebih panjang daripada si betina, bagian atas sama bawahnya ya. Dan yang betina itu lebih kecil atau pendek ya, sirip bagian atas sama bawahnya. Kurang lebihnya perbedaannya seperti itu. Nah, setelah kita udah mengetahui perbedaannya, kemudian kita menyiapkan barang-barang yang harus digunakan untuk budidaya, seperti wadah tempat ikan ini. Kita bisa menggunakan akuarium, ember, styrofoam ataupun kolam. Yang jelas untuk wadahnya kita harus menggunakan tempat yang agak besar, jangan terlalu sempit. Misalnya aja kalau pakai akuarium kita bisa menggunakan ukuran 40 x 30. Nah, setelah kita sudah memiliki wadahnya, kita bisa menggunakan media untuk menaruh telurnya. Biasanya saya sendiri menggunakan batu ya, batu lava rock, atau bisa juga menggunakan genteng untuk menaruh telurnya. Itu tergantung selera sih, tergantung dari rekan-rekan mau pilih yang mana. Nah, setelah medianya sudah ada, kemudian kita lanjut untuk ke tahap breedingnya. Kita bisa memasukkan ikan ke dalam wadah dengan menggunakan perbandingan 1:1. Yang jelas pejantan 1, betina 1. Jangan sampai kita memasukkannya itu seperti ikan gupi, 1 jantan 4 betina. Jangan seperti itu, karena saya telah melakukan uji coba ya. Jika perbandingannya 1:3 ataupun 4, nanti biasanya ketika satu pasang udah jodoh, mereka itu bisa menghajar temannya ataupun ikan lain yang ada di sekitar mereka. Apalagi ketika dia sudah memiliki anak ya, biasanya itu anaknya akan selalu dijaga, dan ketika ada ancaman, yang ancaman itu akan ditabrak oleh sang induknya. Setelah udah jodoh, kemudian langkah berikutnya ditunggu aja sampai dia bertelur. Biasanya telur itu akan ditaruh di media yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah beberapa hari ketika udah bertelur dan airnya akan menetas, kita bisa menyiapkan anak-anaknya, karena nantinya anak-anaknya itu akan diberi makan oleh induknya dan selalu dijaga ya. Jika ada anak ikan ini yang menjauh dari rombongannya, biasanya induknya itu langsung mengejar anak ikan yang menjauh, kemudian dia makan. Habis itu sama induknya dibalikin lagi ke rombongan yang tadi, dimuntahin lagi di dekat rombongannya itu, seperti yang ada di video ini. Nah, selang 2 minggu setelah pasca kelahiran, biasanya saya pisahkan antara induk dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya itu saya kasih makan Artemia. Ingat ya teman-teman, anaknya itu ukurannya kecil banget, makanya menggunakan Artemia saja, jangan menggunakan kutu air. Kalau pakai kutu air kayaknya kebesaran. Setelah dia sudah bisa makan, ya udah kasih makan aja terus. Habis itu tungguin sampai dia besar seperti ini. Ini ada contoh waktu usia lebih dari 1 bulan, ukurannya seperti ini. Ini kecil ya teman-teman. Aduh, harusnya aku kasih itu ya ukurannya, pakai penggaris buat ukur. Yang jelas ini ukurannya agak kecil.